Ketika saya lahir, saya tinggal bersama oma dan tante, juga om saya yang tidak punya anak. Ketika saya umur 8 tahun, saya pindah ke rumah orang tua saya. Nah, rumah ini adalah rumah yang sekaligus tempat kerja. Satu kali saya sedang ingin ke dapur, tiba-tiba ada seorang pemuda yang menarik saya ke kamar mandi. Pada waktu itu saya harus dipaksa melihat pekerja pria ini melakukan masturbasi. Setelah itu saya beberapa kali tentunya ditarik di kamar mandi atau di kamar gitu, mengalami pelecehan seksual itu. Dan saya juga nggak tahu kenapa pada waktu itu saya tidak punya keberanian untuk melapor. Saya takut. Semenjak saat itu saya merasa diri saya ini kotor, saya merasa diri saya terbuang, saya merasa diri saya hanyalah seorang yang dimanfaatkan oleh orang lain. Di pikiran saya hanyalah mati dan balas dendam. Satu kali teman saya mengajak saya ke tempat ibadah. Saya dengan tidak nyaman duduk di sana mendengarkan pengkhotbah ini bicara gitu. Di rumah Tuhan itu banyak kamar dan ada satu kamar buat kamu. Kalau kamu tidak kembali ke kamar itu tidak akan diberikan pada orang lain. Kamar itu akan tetap punya kamu, tapi kamar itu kosong. Karena sering menerima kasih yang penuh dengan syarat, saya tidak bisa menerima pernyataan itu. Karena menurut saya nggak mungkin Tuhan itu mengasihi saya, nggak mungkin. Dan pada waktu itu saya nggak bisa ngomong apa-apa, dan saya cuma nangis. Dan saya mulai mengerti gitu, bahwa ternyata Tuhan yang menerima saya apa adanya, dengan segala kelemahan saya, dengan segala dosa saya, dengan segala pemberontakan saya. Tuhan menerima saya tanpa syarat. Tidak ada kebaikan yang saya lakukan membuat Tuhan lebih sayang pada saya, dan tidak ada juga keburukan yang saya lakukan yang membuat Tuhan lebih benci kepada saya. Saya mengalami Tuhan di dalam hidup saya dengan cara yang luar biasa, kasih yang begitu besar dalam hidup saya, yang membuat saya berbalik 180 derajat. Saya tahu apa yang saya alami tidak saya alami sendiri. Banyak orang di luar saya mengalami juga apa yang saya alami. Jika Anda mengalami itu, jangan simpan. Kau harus keluar dan harus cari orang yang bisa kamu percaya untuk membagikan ketakutan itu. Harus berani terbuka, karena keterbukaan itu adalah kunci kemenangan. Keterbukaan itu akan memerdekakan kita. Sudah waktunya untuk keluar. Sudah waktunya untuk merdeka. Saya sudah menang dan saya percaya Anda juga bisa menang. Berapa banyak saudara percaya di dalam bulan ini Tuhan akan mereveal hal-hal yang tersembunyi di dalam hidup kita, dan Roh Kudus akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Tuhan dapat melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara, minggu yang lalu Tuhan mengingatkan tentang arti dari nama Yehuda, anak keempat dari Lea. Artinya adalah nama Tuhan yang ditinggikan. Saudara, ketika nama Tuhan yang ditinggikan, saya menggali dan menemukan Tuhan memberikan 2 orang anak lagi kepada Lea, Isakar dan Zebulon. Isakar artinya adalah reward, dan Zebulon artinya adalah good reward dan good honor. Saudara, Tuhan mengingatkan ketika kita mulai di dalam sebulan ini kita berpuasa, kita mencari Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan, kita worship kepada Tuhan. Tuhan menyediakan banyak reward di dalam kehidupan kita. Dan ada
good reward yang Tuhan sediakan. Ada hal-hal yang luar biasa. Mari saudara, saya mau mengencourage setiap kita, mari kita mencari Tuhan, biar dia mereveal pribadinya, dia mereveal kasihnya, dia mereveal kuasanya, dia mereveal kebenarannya di dalam kehidupan kita. Dan tentunya pagi hari ini saudara, saya percaya kita mau menyambut firman Tuhan dengan antusias. Kita mau di dalam kita mendengar firman, kita mau menyiapkan hati, atmosfer yang antusias. Karena ketika kita haus, Tuhan dapat mencurahkan air, aliran air Roh Kudus itu di tengah-tengah kita. Saudara siap pagi hari ini? Saudara, pagi hari ini kita akan dilayani rekan saya, teman saya, dan salah satu penatua di area Abaloh Barat, yaitu Darwinian, Kak Darwinian. Ya, biasa kalau di Abaloh semua tua muda pokoknya dipanggilnya Kak, ya, Kak Darwinian. Dia sudah menikah dengan Dea dan sudah memiliki 2 orang putra. Dan tentunya saudara, saya percaya hari ini kita akan disingkapkan. Tuhan akan menyatakan firman-Nya buat kita semua. Mari kita sambut firman Tuhan dengan antusias. Mari bangkit berdiri dan beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saudara, saya mengundang mari setiap kita bangkit berdiri. Kita beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Oke, thank you dulu semuanya. This is my first time, ini pertama kali saya kesini dan senang bisa bertemu dengan saudara. Teman-teman yang sudah lama juga nggak ketemu juga di sini, kan? Halo Dan, ya sudah semakin botak saudara. Untuk saya nggak begitu ya. Saudara, saya percaya sepanjang 5-week series ketika kita belajar tentang reveal, tentang tersingkap, tentang ada bagian dalam diri kita yang Tuhan perlu singkapkan. Bahkan Tuhan sendiri perlu menyingkapkan dirinya buat kita. Sehingga ketika kita menyadari waktu ada sesuatu dalam diri kita yang salah, ada sesuatu di dalam diri kita yang Tuhan singkapkan, kita bisa mengalami kemenangan. Video tadi, saudara pasti kenal harusnya orang itu. Dia adalah MasterChef season 2 Indonesia. Dan namanya Desi Trisnawati. Beliau juga adalah jemaat kita di KTC, Abaloh KTC. Dan saya menemukan kesaksian dia yang menarik ini justru di YouTube, ya. Dan saya percaya gini, ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan orang percaya, sehingga ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita nggak hanya menjadi orang yang biasa, tapi kita akan melihat hidup kita makin naik level, dan makin naik level setiap harinya. Saudara percaya kan itu? Coba lihat dulu samping kanan kirimu, pastikan wajahnya begitu yakin, dan bilang sama dia begini, kamu pasti naik level dalam kehidupanmu. Amin. Boleh tolong PowerPoint saya ditayangkan? Saudara, saya akan menyampaikan hari ini tentang seri reveal dengan judul yang berikut ini. Reveal. Saya mau menyampaikan kepada saudara tentang realizing the changes. Menyadari tentang perubahan. Katakan bersama dengan saya, menyadari tentang perubahan. Kesadaran kita akan sesuatu di dalam hidup ini akan menentukan sikap hidup kita. Kesadaran kita akan sesuatu di dalam hidup ini akan menentukan sikap hidup kita. Contoh, kenapa saudara dan saya ada di ruangan ini hari ini? Karena kita sadar akan sesuatu. Mungkin kesadaran itu bisa berbeda-beda. Ada orang yang sadar dia butuh Tuhan, sehingga dia datang ke ruangan ini. Tujuannya ingin beribadah, ingin berjumpa dengan Tuhan. Tapi tentunya tidak semua orang begitu. Bisa jadi mereka datang ke ruangan ini karena mereka sadar mereka butuh teman-teman yang cinta Tuhan, yang bersama dengan mereka. Tapi di luar itu juga kadang-kadang ada orang yang punya kesadaran datang ke gereja bukan karena cari Tuhan, bukan karena cari komunitas, tapi dia cari koneksi. Ada banyak jenis kesadaran sehingga saudara bisa datang ke ruangan ini. Ada banyak jenis orang juga di luar sana yang tidak sadar siapa dirinya, sehingga dia dengan mudah menggunakan uang yang harusnya tidak dia gunakan, alias korupsi. Karena dia nggak sadar status dia adalah wakil rakyat. Itu artinya dia harus mewakili rakyat untuk memperjuangkan negeri ini. Tapi karena dia tidak sadar, maka dia menggunakan haknya yang salah untuk sesuatu yang salah. Kesadaran kita akan sesuatu di dalam hidup ini sangat penting, karena itu akan menentukan sikap hidup kita. Kesadaran saudara akan siapa diri saudara akan menentukan bagaimana engkau berjalan di dalam Tuhan. Kalau kita nggak pernah menyadari status kita yang sesungguhnya, maka kita nggak akan bisa berjalan di dalam Tuhan dan mengalami kemenangan. Karena itu saya mau sampaikan buat saudara hari ini,
tentang realizing the changes, menyadari tentang perubahan-perubahan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Ya, sebelum itu saya mau ajak kita membaca firman Tuhan di 1 Tesalonika 5. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, amin. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudara, di dalam firman Tuhan memang tidak pernah ada kata realize. Saya pakai kata ini supaya memperhalus saja tujuannya. Kenapa? Karena kalau saudara menemukan kata sadar di dalam firman Tuhan, saudara akan menemukan bahasa Inggris yang berkata begini, be sober. You know what that means, sober? Sober itu artinya adalah, saudara, itu istilah digunakan kepada orang yang tadinya minum minuman keras sampai mabuk, dan berusaha ditolong supaya dia sober, sadar lagi. Saudara bisa bayangkan betapa kerasnya firman Tuhan berbicara buat kita. Firman Tuhan bilang gini loh, jangan mabuk. Karena kalau engkau mabuk, engkau gak akan pernah ngerti apa yang Tuhan mau buat hidupmu. Sadar hari ini, be sober, realize what I have changed in your life. Apa yang sudah aku rubah di dalam hidupmu. Kamu mesti sadari itu. Waktu saya baca ini, saya berkata, Tuhan, saya sadar gak ya? Nah, coba lihat wajah di samping dia. Tanya dia, kamu mabuk atau sadar? Sadar? Sadar ya? Matanya nggak merah, nggak kelihatan kepalanya. Ternyata ada banyak hal yang kita mesti sadari, realize, dan changes. Nah, bicara tentang sadar ini, saya mencoba mengamati sebenarnya apa sih yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Dan saya berdoa, Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan buat teman-teman yang ada di TCC. Saudara, saya teringatkan satu pribadi. Pribadi ini kontroversial sekali. Kontroversial, begitu dahsyat. Orang yang sangat ekstrim kadang-kadang sangat pemalu, kadang-kadang sangat minder, kadang-kadang dia sangat menonjolkan dirinya. Pribadi ini bukan pribadi yang lain. Pribadi ini kita kenal di dalam Alkitab bernama Petrus. Orang yang sangat kontroversial, kenapa? Karena orang ini sangat bisa berespon dengan sangat cepat. Betul ya? Ketika di-trigger akan sesuatu, dia bilang, aku Tuhan. Jangan sekali lagi Tuhan berkata, engkau akan mati, aku akan gantikan. Tapi di sisi yang lain, waktu dia nyangkal Tuhan Yesus, dia jadi begitu minder, dia takut untuk ketemu lagi dengan Tuhan. Petrus, sampai ketika dia sudah bertobat, bahkan sudah mengalami kuasa Roh Kudus pun, masih banyak hal yang dia berproses bersama dengan Tuhan. Salah satunya saudara akan menemukan di kitab Galatia. Petrus pernah ditentang oleh Paulus. Kenapa? Karena di kitab Galatia mencatat begini, waktu itu Paulus sedang ada di dalam sebuah kumpulan orang-orang percaya, dan Petrus di saat itu sedang duduk makan bersama dengan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Di satu meja yang panjang yang besar itu ada dua kelompok orang. Satu kelompok orang Yahudi yang sudah percaya Yesus, satu lagi kelompok orang bukan Yahudi yang sudah percaya Yesus. Ketika kumpulan Yakobus dan teman-teman yang adalah orang-orang Yahudi datang ke ruangan itu, tiba-tiba saja Petrus langsung berpindah tempat. Jadi saya bisa bayangkan ya, ketika kita sedang duduk makan di sebuah ruangan, ada kumpulan orang bukan Yahudi, yaitu kita. Ada orang Yahudi di sini? Nggak ada ya? Kita
Lagi makan, Petrus duduk makan sama kita. Tapi ada satu kumpulan orang Yahudi. Karena ada Yakobus dan kumpulan orang-orang Yahudi datang ke ruangan itu, Petrus tiba-tiba pindah. Dan ketika Paulus melihat gelagat itu, Paulus langsung di tempat itu juga menentang Petrus. Dia bilang gini, Petrus, Kefas, dia bilang, kalau engkau saja orang Yahudi hidup tidak seperti cara orang Yahudi, bagaimana kau mau menuntut orang bukan Yahudi ini untuk hidup dengan cara orang Yahudi? Maksudnya Paulus adalah gini, kenapa kamu harus pindah? Apa yang kamu takutkan? Kenapa kamu harus membeda-bedakan? Dari waktu itu tidak ada tercatat bagaimana proses berikutnya dalam hidup Petrus tentang kejadian itu. Tapi saudara akan menemukan yang hari ini saya mau khotbahkan buat saudara di dalam 1 Petrus. Bagaimana Petrus menyadari sesuatu ternyata. Dia berubah, dan dia bukan hanya berubah. Dia mampu menuliskan surat 1 Petrus kepada orang-orang pendatang, kepada orang-orang bukan Yahudi, tentang makna sesungguhnya mengikut Tuhan. Siapa sesungguhnya mereka? Ayat ini kita sudah sering baca, ayat ini saudara mungkin sudah sering dengar. Tapi hari ini, izinkan Tuhan reveal something in your life. Izinkan Tuhan singkapkan sesuatu lewat ayat yang sederhana ini buat kita semua. Saya mau kita lihat sama-sama 1 Petrus pasal yang pertama dulu, supaya saudara ngerti kepada siapa firman Tuhan ini ditujukan. 1 Petrus pasal yang pertama sampai ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat saudara dari Petrus, Rasul Kristus Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Itu artinya bukan buat orang Yahudi, yaitu orang-orang yang apa? Dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ini tujuan Petrus menulis surat ini kepada orang-orang yang pendatang bukan Yahudi. Di pasal yang kedua, saudara akan menemukan ayat yang sudah sering kita dengar. Ayat yang ke-9 berkata begini. Setelah Petrus panjang lebar berkata tentang Yesus adalah batu penjuru dan seterusnya, kemudian Petrus menyampaikan ayat ini kepada mereka. Ayat yang ke-9, kita mau baca sama-sama. Pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, Petrus menulis ini kepada sebuah bangsa, sebuah kaum atau kelompok orang yang tadinya secara tidak langsung dia tolak karena dia nggak enak dengan orang-orang Yahudi. Tapi dia menulis surat ini dengan begitu jelas kepada mereka. Supaya apa? Supaya orang-orang pendatang ini mengalami pemulihan, supaya ada breakthrough, supaya ada sesuatu yang reveal buat mereka. Sehingga Petrus sampaikan ini buat mereka. Petrus bilang gini, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan saudara tahu kalau Petrus tulis ini buat bukan Yahudi, itu artinya buat saudara dan saya juga. Ya, kita adalah bangsa yang terpilih. Kenapa kita perlu merasa dan kita perlu mengerti, bahkan kita perlu benar-benar sadar akan hal itu? Karena sebelumnya orang-orang bukan Yahudi merasa tertolak. Mereka berpikir, oh cuma Israel saja yang dipilih oleh Tuhan. Tapi waktu Petrus menulis surat ini, maka ada sebuah paradigma yang baru yang muncul di kepala mereka. Dan mereka sadar, oh ya, saya adalah bangsa yang terpilih. Nah, saya mau jabarkan buat saudara hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan 4 kalimat ini? Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bicara bangsa yang terpilih, saudara, saya kasih kepada kita 1 kalimat ini. Diklik next PowerPoint-nya. Poin yang pertama yang saya mau sampaikan buat kita semua adalah ini. You are acceptable. I am acceptable. Katakan bersama-sama dengan saya apa? I am acceptable. Kenapa saya pakai kata acceptable? Dapat diterima. Ya, ini yang kita mau ngerti sama-sama. Saudara, waktu masih sekolah dulu, pernah punya pengalaman dipilih dalam sebuah proses, entahkah itu organisasi, entahkah itu pertandingan olahraga. Pernah? Saya pernah punya pengalaman itu. Waktu saya SMA kelas 1, saya masih ingat, ketua OSIS saya yang kami hormati itu karena memang dia pintar, kemudian dia juga jago memimpin organisasi, dia jago sekali mau berbicara di depan.
Saya termasuk orang yang sangat sulit untuk berbicara di depan dulu. Malu, punya trauma ketika dihukum guru di depan kelas. Jadi saya memilih untuk saya nggak pernah mau ngomong di depan banyak murid-murid yang waktu itu. Jadi waktu itu terjadi pemilihan anggota OSIS. Kami bersepuluh dipanggil dari kelas kami. Dan sang ketua OSIS datang menghampiri kami. Dia bilang gini, oke, 10 yang saya panggil ini adalah orang-orang yang saya mau pilih untuk saya siapkan menjadi tim di dalam kepanitiaan OSIS kita. Terus dia bilang kepada kami begini, tapi tidak semua dari 10 ini akan dipilih, hanya 7 orang yang akan dipilih. Jadi saya akan bacakan satu-satu buat kita semua ya. Yang pertama, bagian akomodasi dan konsumsi untuk nextnya adalah A, B, C. Terus sampai orang yang ke-6 sudah dibacakan, berarti tinggal 1 orang lagi, betul? Saya termasuk di antara 4 itu yang menantikan apakah kami akan dipilih atau tidak. Saudara ngerti rasanya ya, itu mungkin masih pemilihan ketua OSIS gitu ya. Kalau kita nonton reality show hari ini, dipilih lewat atau enggak, itu rasanya makin dagdikduk. Saudara, itu masih ketua OSIS, tapi waktu itu saya nggak tahu kenapa, saya masih ingat cerita sampai hari ini, karena saya tahu bahwa ada sesuatu dalam diri saya di waktu itu yang merasa saya nggak diterima. Karena di antara berempat itu akhirnya teman saya yang terpilih. Jadi saya termasuk di antara 3 orang yang tidak terpilih untuk ikut dalam kepanitiaan OSIS. Setelah itu selesai, saya nggak terpikir apa-apa sih, saya ya sudah lah, nggak terpilih ya sudah gitu. Tapi nggak tahu di dalam keseharian saya tidak merenung, kenapa ya saya nggak terpilih ya? Apa ada yang kurang dalam diri saya? Apa ada sesuatu yang nggak menarik? Kenapa sebenarnya? Kenapa saya nggak terpilih? Kenapa saya nggak diterima? Apakah ada sesuatu yang memang kurang baik? Tidakkah kita mengalami hal yang seperti ini ketika kita berjalan di dalam Tuhan, bahkan ketika kita ada dalam rumah Tuhan? Ada banyak orang kadang-kadang merasa tertolak ketika mereka ada di dalam rumah Tuhan bahkan. Saudara, kenapa saya bicara tentang penerima? Karena saya mengerti ini, sampai ujung hidup kita nanti pun tidak pernah ada orang yang senang merasa tidak diterima. Bahkan ketika saudara melihat ada orang yang sudah sangat tua terbaring di atas tempat tidur sakit, sudah mau meninggal, ada poin terakhir yang dia butuhkan terjadi di ruangan itu. Saya tahu apa yang harus terjadi di ruangan itu. Dia mau semua anak-anaknya berkumpul di ruangan itu, menemani dia sampai dia bertemu kembali dengan penciptanya. Kenapa seperti itu? Bisa bayangkan kalau ada salah satu orang anak yang tidak datang di ruangan itu karena sebelumnya ada konflik, karena sebelumnya dia merasa bapaknya ini nggak menghargai dia, maka apa yang dirasakan oleh orang tua yang terbaring di situ? Dia merasa nggak diterima. Ada sebuah cerita, ada seorang tentara Amerika setelah selesai dari perang Korea, dia pulang terbang sampai di bandara San Francisco. Tinggal 1 kali flight lagi, dia akan sampai kota asalnya. Tapi dia memilih untuk dia menelpon orang tuanya terlebih dulu. Dia menelpon mamanya dan dia bertanya, "Ma, bagaimana kabarnya? Aku sudah sampai di bandara San Francisco. Tinggal 1 kali flight lagi, maka aku akan sampai di kota tempat kita berada. Aku akan sampai di rumah." Mamanya, "Oh ya," mamanya senang kan mendengar anaknya bisa kembali dari perang, tidak terjadi apa-apa. "Oh ya, kami menunggu kamu ya." Terus tiba-tiba dia ngomong gini, "Mah, tapi aku ngajakin satu temanku ya." "Oh ya, boleh, oke aja." Dia mau nginep sampai kapan? "Ayo tinggal bersama kita sebentar, gak apa-apa. Biar kita juga bisa kenali teman-teman kamu waktu di masa perang." "Enggak, Mah. Aku mau temanku ini tinggal seterusnya dengan kita. Karena dia udah gak punya keluarga. Dan dia cacat, Mah. Gak punya 1 tangan dan gak punya 1 kaki." "Oh begitu? Gak punya 1 mata dan gak punya 1 tangan." Kok tangan sama kaki jadinya? Gak punya 1 mata dan gak punya 1 tangan. "Oh begitu? Oke, nanti boleh deh kita cariin tempat buat dia menginap sementara di mana ya?" "Enggak, mama jangan salah tanggap. Aku mau orang ini tinggal bersama dengan kita seterusnya." Tiba-tiba sang mama berkata begini, "Nah, kamu harus lebih make sense kalau bicara. Untuk kita saja hidup aja udah sulit hari ini. Bagaimana kita harus menanggung ada 1 orang yang buta, 1 matanya dan 1 tangannya hilang. Otomatis papa dan mama harus berjuang keras untuk juga menjaga dia, menolong dia, dan kamu sendiri juga harus tolong dia loh nanti loh." Rasanya nggak mungkin, nah. Ketika kalimat itu berakhir, telepon ditutup oleh anaknya.
Seminggu kemudian, kepolisian yang ada di San Francisco menelpon ke rumah sang ibu dan berkata begini, ibu adalah orang tua dari anaknya yang bernama ini. Ya. Ada apa ya Pak? Saya kehilangan kabarnya karena setelah telepon anak saya sepertinya marah karena dia mau ajakin temennya, tapi kami nggak boleh. Ya Bu, maaf sekali, kami harus mengabarkan bahwa anak ibu meninggal karena bunuh diri. Wow. Cuma karena hanya temannya nggak diperbolehkan diajak terus bunuh diri. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika jasad ini dikirim kembali ke rumah orang tuanya. Ketika body bag itu dibuka, mayat itu adalah mayat anaknya yang tidak punya satu mata dan tidak punya satu tangan. Begitu berharganya sebuah penerimaan, sehingga dia takut sekali tidak diterima oleh orang tuanya kembali. Dia memilih untuk telepon terlebih dahulu, tanya, "Mama terima saya?" Tapi dengan perumpamaan yang lain, karena dia pengen tahu benar-benar mamanya terima dia tulus atau tidak. Saudara, ketika kita berjalan di dalam Tuhan, seringkali kesadaran kita akan penerimaan ini yang akan menolong kita bahkan menerima orang-orang yang sulit diterima di tengah-tengah komunitas kita. Satu hari saya pelayanan ke sebuah kota dan saya masih ingat pertanyaan sebuah komunitas kepada saya begini, "Pak, boleh nggak kasih kami solusi Pak? Di anggota komsel kami ada satu orang wanita yang punya penyakit skizofrenia. Belum sampai begitu akut, tapi seringkali kami sulit sekali untuk menangani dia dan banyak teman-teman saya sudah nyerah. Kami semua memilih untuk akhirnya sudah kami tolak saja. Kami memilih untuk ya sudahlah, dia mau ikut lagi bersama dengan kami." Saya cuma merenungkan ini saudara, kalau kita sadar akan penerimaan dari Kristus yang berkata bahwa kamulah orang yang dipilih oleh Tuhan, kalau kita sadar penuh akan penerimaan dari Kristus, maka saudara akan dengan mudah hari ini sebenarnya menerima juga orang lain. Kalau kita semua sadar penuh bahwa Tuhan sudah mati buat kita dan dia terima kita apa adanya, dia nggak tolak kita sama sekali, maka saudara dan saya akan dengan mudah menerima orang lain. Pertanyaannya hari ini lagi, apakah kita benar-benar sadar? Sadar dan tahu itu berbeda loh. Ya saya tahu saya bangsa yang terpilih, tahu. Tapi sadar bicara tentang apa yang ada di dalam kepala kita, apa yang ada di hati kita, itu benar-benar nyata keluar dari tindakan kita. Karena kita sadar kita diterima oleh Tuhan. Berapa banyak kita yang sulit kadang-kadang menerima suami ataupun istri kita, karena begitu banyak kekurangan yang tidak kita lihat waktu kita masih pacaran. Saudara, saya menikah dengan istri saya sudah 6 tahun. Tepat kemarin kami anniversary dan saya bilang sama dia gini, 6 tahun yang kita lewati ini begitu dahsyat, luar biasa. Ada banyak hal yang Tuhan proses di antara kami. Karena satu, intim dominan. Yang satunya, stabil cepat. Jalan di mall saja, saudara, dia bisa ketinggalan di belakang. Banyak sekali karakter kami yang berbeda. Kami dididik dari dua keluarga yang sangat berbeda. Istri saya dididik dengan keras, disiplin tinggi, tepat waktu. Saya cincai aja, mau pulang ya, nggak pulang ya nggak apa-apa, mau terlambat ya nggak apa-apa. Pokoknya mama saya cincai banget orangnya, papa saya juga. Itu mengakibatkan ketika dua orang ini dikawinkan, wah, prosesnya panjang. Tapi cuma satu yang benar-benar membuat saya bisa get along bersama dengan dia. Saya jujur ngomong sama saudara gitu. Itu karena saya tiap hari sadar Tuhan terima saya. Bukan karena gitu, nggak punya pilihan. Mau pemimpin di gereja kalau sudah menikah kan mesti jadi contoh. Soalnya kalau dasar saya itu, maka saya bisa kacau hari ini. Tapi benar, saya ngomong sama saudara ini, dasarnya benar karena setiap hari ketika saya bangun pagi, saya nggak cuma tahu di kepala saya, tapi saya sadar Tuhan terima saya yang begitu jelek, yang begitu nggak punya apa-apa, yang begitu hancur dulunya, yang begitu terikat dengan pornografi, yang begitu terikat dengan judi, tapi Tuhan terima saya. Bahkan Tuhan izinkan saya ada di dalam sebuah platform di mana saya bisa ngomong pada orang lain. Tuhan izinkan saya untuk saya melayani orang lain. Saya bilang, Tuhan, kalau bukan karena Tuhan saya nggak mungkin ada hari ini. Itu karena Tuhan terima saya. So in every moment in your life, mau terburuk sekalipun kondisinya, saudara, Tuhan mau saudara sadar bahwa kau diterima sama dia. Dan itu juga yang membuat saudara harus mengerti gini, ketika saudara masuk ke ruangan ini, saudara selalu diterima di dalam rumah Tuhan. Tidak akan pernah ada yang menolong kau.
siapapun dirimu, kau selalu diterima di dalam rumah Tuhan. Kenapa? Karena sebetulnya bukan manusia yang menerima engkau, tapi Tuhan. Dan itu juga yang membuat kita mampu menerima orang lain, bukan karena kita hebat. Tapi saudara, bukan cuma bangsa yang terpilih yang Petrus sampaikan buat orang-orang pendatang waktu itu. Ini bagian yang kedua yang lebih menarik. Saudara, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Saya gabung ini jadi dua karena saya menangkap maksud ini buat kita semua. Saudara, kenapa dikatakan bahwa kita ini imamat yang rajani, bangsa yang kudus? Yang pertama, you are acceptable. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa saudara, kita semua adalah pribadi yang capable. I am capable. Kenapa saya pakai kata capable? Saudara, imam di perjanjian lama punya dua privilege dalam hidupnya. Oke? Imam di perjanjian lama punya dua privilege dalam hidupnya. Untuk ini saya butuh bantuan Candy maju ke depan, ya, untuk menolong saya. Persis seperti yang saya harapkan, dia memakai baju putih. Karena ada tujuannya, saudara dilihat. Kenapa saya panggil dia, nggak yang lain? Karena dia teman saya, jadi dia akan mengerti apa yang saya lakukan buat dia nggak akan marah. Ya, saudara, imam di perjanjian lama punya dua privilege. Yang pertama, dia punya privilege langsung ketemu dengan Tuhan. Saudara lihat gambar tabernakel di depan. Itu ada tempat perkemahan orang Israel. Ada tabernakel, ruang kudus dan ruang maha kudus di dalam sana. Dan yang boleh masuk ke sana adalah imam. Dia punya privilege khusus, ketemu langsung dengan Tuhan. Tidak ada orang Israel manapun yang boleh. Hanya Imam Lewi sama Musa dan Harun waktu itu. Oke? Karena Harun juga adalah Lewi. Imam punya privilege yang pertama, ketemu langsung dengan Tuhan. Tapi bukan cuma itu, dia punya privilege yang kedua. Dia punya hak yang kedua, yaitu dia boleh melayani orang lain. Jadi saudara mesti ngerti loh, melayani orang lain di zaman perjanjian lama itu privilege. Itu bukan kewajiban, tapi itu sebuah hak, sebuah keberhargaan yang Tuhan kasih buat imam. Jadi ini yang terjadi ketika dulu orang Israel mau ngaku dosa ketemu Tuhan. Dia harus datang kepada imam. Dia harus bilang ini, imam, tolong imam, aku habis selingkuh sama istri di tenda sebelah. Tolong imam, sampaikan sama Tuhan, aku mengakui dosaku, tolong persembahkan korban dan sampaikan buat Tuhan ya, aku mengaku, aku berdosa, jangan sampai nanti aku mati. Dan imam akan pergi mempersembahkan korban, mengakui semua dosa itu, dia sendiri harus benar, kemudian dia masuk ke dalam tenda, ke dalam bagian tabernakel, di mana itu ruang kudus. Kalau imam besar masuk ke ruang maha kudus. Oke? Mereka diikat kakinya. Saudara ingat ya? Kenapa imam diikat kakinya? Karena kalau sampai ini akan terjadi. Kalau sampai ada sesuatu dalam diri dia yang nggak benar, dia nggak akan marah karena dia teman baik saya di kantor, saudara. Nanti saya beliin bajunya, nggak apa-apa. Tapi saudara, sebagai imam, kalau dia bernoda, itu akan gampang sekali waktu dia masuk, langsung mati di tempat. Kenapa? Karena jelas terlihat, Tuhan tuh bisa lihat sampai segitunya. Tidak akan ada yang tertutup di hadapan Tuhan, semuanya tersingkap jelas, dan dia akan langsung mati. Kalau dia mati, maka tali yang diulurkan ke dalam itu tujuannya buat ngecek. Kalau sampai udah dari pagi sampai malam nggak keluar-keluar, ini imam udah pasti mati. Tinggal ditarik, nggak ada respon, tarik keluar, mati. So ini benar terjadi di perjanjian lama. So bisa bayangkan kalau hari ini kita datang sama Tuhan dengan cara begitu. Baru klik sedikit pornografi, terus Tuhan bilang mati. Kepala terantuk di depan keyboard kan. Jadi untuk menjadi imamat yang rajani, ada syarat berikutnya. Harus kudus. Nggak kudus, nggak bisa. Puji Tuhan, hari ini saudara dan saya capable, mampu. Bukan karena kita, tapi karena ini. Tapi karena ini saudara,
kita capable hari ini? Karena setiap kali saudara menghampiri Tuhan, yang tadinya penuh dengan noda, Yesus, waktu kita terima dalam diri kita, makanya Tuhan bilang gini, aku menyebut kamu anak-anak. Anak-anak Allah kita disebutnya. Kenapa kita disebut anak Allah? Sebenarnya bukan karena kita mampu, bukan karena kita yang terima Tuhan, kita diterima sama Tuhan. Tapi next stepnya adalah gini, Tuhan taruh rohnya dalam diri kita, bahkan Yesus sendiri tinggal dalam diri kita. Makanya setiap kali kita datang, Bapak itu bukan lihat Darwin lagi. Bapak itu nggak lihat lagi Hendy, tapi yang Bapak lihat Yesus. Dan kalau Bapak lihat Yesus, penebusannya sudah selesai, kudus sampai selama-lamanya. Itulah kenapa saudara dan saya diberikan privilege untuk hari ini kita bisa langsung ketemu dengan Tuhan. Saudara nggak perlu datang ke Kasen untuk Kasen, tolong saya berdosa, tolong sampaikan kepada Tuhan yang saya berdosa. Nggak perlu lagi. Karena saudara dan saya imamat yang rajani. Katakan bersama-sama dengan saya apa? Imamat yang rajani. Saudara, you are royal priesthood, kata firman Tuhan. Kau adalah imamat yang rajani. Kau diberikan privilege khusus untuk hari ini. Kau boleh datang langsung sama Yesus. Kau boleh langsung datang sama Bapa kita yang di sorga. Dan bukan cuma itu. Dengarkan bagian ini. Kau diberikan privilege khusus untuk engkau hari ini mampu melayani orang lain. Jadi kalau hari ini kau merasa melayani orang lain itu sebuah kewajiban, berhenti merasa itu. Karena Tuhan tidak memberikan itu sebagai kewajiban, Tuhan berikan itu sebagai sebuah privilege, hak khusus yang begitu berharga. Sehingga kalau hari ini saudara diberikan kesempatan melayani orang lain, bersyukurlah. Karena engkau imamat yang rajani. Dan kau gak perlu berjuang untuk jadi kudus, karena statusmu kudus. Karena Yesus sudah tebus engkau. Amin. Pastikan lihat wajah di samping kanan kirinya sekali lagi. Walaupun masih berjerawat, walaupun masih belum benar-benar putih, bilang kamu kudus karena Yesus di dalam kamu. Dan saudara, ini yang terjadi. Kita suka kebayang gini, nggak ngerti, nggak terlalu make sense ketika aku bilang Yesus di dalam diriku, atau Yesus yang ada di luar yang kelihatan. Saudara, waktu Yesus dalam diri kita, saudara lihat masih ada noda nggak di bajunya? Udah tinggal bersih aja sebenarnya. Saudara, sebenarnya nanti ujungnya gini, ujungnya saudara kita nggak akan bisa bedain lagi yang mana Yesus, yang mana Hendy. Yang kelihatannya cuma Yesus. Gitu kan? Thank you, Hen. Saya tepuk tangan buat Hendy. So you are capable, I am capable. Kenapa kita mampu hari ini untuk kita melayani? Kenapa kita mampu untuk kita ketemu dengan Tuhan? Sederhana, karena status kudusnya tidak lagi kita usahakan, tapi diberikan oleh Tuhan ketika kau terima Dia. Kalau kita sadar akan ini, kalau saudara sadar penuh akan ini, saudara gak akan tertuduh lagi. Saudara gak akan merasa gini, udahlah ngapain melayani. Gak akan. Kalau kita sadar akan hal ini. Dan yang terakhir buat kita semua, I am valuable. Saya berharga. Saya mau kasih contoh tentang kata berharga ini. Umat kepunyaan Tuhan. Ada dua cara untuk menilai harga dari sebuah barang. Yang pertama adalah dengan cara seperti ini. Kalau tiba-tiba di antara saudara ada yang mengangkat tangan dan berteriak kepada saya begini, Pak, saya mau beli mic yang ujungnya merah di tangan Bapak itu dengan harga 200 juta. Mic yang tadinya harganya tidak seberapa, tiba-tiba suddenly became 200 million, 200 juta. Tapi kemudian ada orang berikutnya angkat tangan dan bilang begini, Pak, saya tawar 500 juta. Dan di belakang sana muncul satu orang lagi berteriak begini, 1 M, Pak. Tiba-tiba dari pintu sana ada orang yang membuka pintu dan dia berteriak begini, aku tukar dengan hidupku. Mic yang cuma 2 juta berubah jadi 200 juta, 500 juta, 1 M. Tapi endingnya harganya jadi 1 M. Dan bukan cuma itu, terakhirnya yang paling terakhir ada orang yang bilang ini, aku tukar dengan hidupku.
mic ini jadi seharga hidup seseorang. Itu yang dimaksud dengan saudara begitu berharga, sehingga dia tukar hidupmu dengan hidupnya dia. Hidup yang harusnya begitu berharga dan kita nggak sanggup jangkau, tapi dia tukar. Itu cara yang pertama. Tapi ada cara yang kedua. Saudara menilai sebuah barang. Kalau saya bilang begini, maaf, sedikit vulgar. Saya pakai celana dalam, saudara, pastinya. Tapi saya mau tanya, kalau saya bilang ini, saya mau jual celana dalam yang saya pakai sekarang ini dengan harga 5 juta rupiah. Ada yang mau beli? Kasih aja belum tentu mau ya. Betul loh. Kenapa? Ya nggak ada harganya lah. Buat apa gitu? Bau lagi misalnya gitu. Terus saudara tahu celana dalam punyanya Marilyn Monroe dijual dengan harga 1,2 M di luar sana. That's true, right? Tergantung siapa yang punya. Bajunya Elvis Presley dijual harganya MM-an. Tergantung siapa yang punya. Firman Tuhan berkata buat kita hari ini, saudara dan saya umat kepunyaan Tuhan, umat kepunyaan Allah. That means you are valuable. Saudara berharga lebih dari yang sanggup saudara bayangkan. Kenapa? Tergantung siapa yang punya. Saudara Tuhan yang punya. Kalau saudara masih merasa saudara gak layak, saudara gak diterima, saudara gak mampu, dengarkan saya hari ini. Saudara umat kepunyaan Allah. Kalau kau umat kepunyaan Allah, tidak ada satu orang pun yang di dunia sanggup membayar hidupmu. Karena sudah ditebus lunas sama darah Yesus. Dan bukan cuma itu, kau kepunyaan Tuhan. Harganya gak ada yang sanggup jangkau. Kalau saudara sadari ini, maka tidak akan ada satu sisi gelap pun yang mampu overcome your life. Gak akan ada. Kenapa? Karena setiap kali dosa mau masuk, saudara sadar, I belong to God. Aku kepunyaan Tuhan. Aku gak akan lagi sentuh dosa, karena aku kepunyaan Tuhan. Kalau setiap kali ada saudara dibanding-bandingkan di kantormu, di perusahaanmu, dimanapun kau berada, saudara kan dengan mudah bilang ini, it's okay, because I belong to God. Karena hargaku senilai darah Yesus. Saudara, memang perkataan ini kadang-kadang sulit didengar kalau nggak benar-benar direnungkan setiap hari. Dan saudara, setiap pagi saya bangun, saya perlu merenungkan ini. Kenapa saudara? Keberhargaan kita ini, pengujiannya sampai kita mati. Percaya dengan saya, semakin umurmu bertambah nanti, semakin engkau merasa engkau perlu lakukan sesuatu supaya saudara dianggap berharga. Saya akhiri khotbah ini dengan sebuah cerita. Papa saya sendiri. So, papa saya kira-kira tahun lalu, saya masih ada satu momen ketika dia sedang main dengan anak saya. Anak saya waktu itu umur 4, dia sedang main mobil-mobilan. Tiba-tiba anak saya bilang sama papa saya begini, Kung, ayo Kung, lebih cepet dong. Ya namanya anak-anak wajar ya ngomong begitu toh. Tiba-tiba papa saya jawab begini di depan saya, karena saya di situ kan di meja makan, saya dengar dia ngomong gini, Kung kan sudah tua deh, Kung nggak bisa lagi cepet-cepet. Waktu saya dengar kalimat itu, saya rasanya kayaknya dia nggak ngomong sama anak saya, tapi dia sebenarnya ngomong sama saya gitu. Karena papa saya umurnya 65 tahun, tahun ini 66. Kok kenapa dia ngomong begitu ya? Saya coba renungkan. Terus ada momen-momen terjadi kan, ketika atap kami bocor. Saya udah bilang, Pak nanti panggil tukang yang udah bisa pakai ya. Gak usah, Papa bisa perbaiki sendiri. 65 tahun sudah naik ke atas atap. Yang anaknya marah lah. Saya bilang, Pak, kok Papa begitu? Gak usah Pak, minta tukang aja. Udah Papa bisa. Saya dikaget juga, kenapa Papa saya sampai ngotot begitu? Waktu saya khotbah ini, saudara di Maisonet, dia persis duduk di bangku jemaat. Saya bilang begini di depan semua orang waktu itu, saya nggak pernah lihat papa saya lagi dengan umur dia, karena saya tahu apa yang dia pernah invest buat hidup saya nggak bisa digantikan sama apapun. Tapi di luar itu saya mau bilang sama saudara semua yang sudah usianya tua waktu itu di Maisonet, saya bilang ini, kau nggak perlu cari keberhargaan dari anak-anakmu, karena Tuhan sudah menebus hidupmu dengan darahnya, dan kau kepunyaan Tuhan. So jangan cari keberhargaan itu karena nggak akan pernah selesai. Mau cari sama manusia nggak akan pernah selesai. Saudara mau perform saya hebat pun nggak akan pernah selesai. Saudara begitu saya mau datang ke ruangan ini untuk berkhotbah buat saudara, saya perlu berdoa. Saya bilang Tuhan, aku nggak
Tuhan sedang mencari sebuah keberhargaan. Karena di depan saya pembina saya, yang saya berharap dia menilai khotbah saya bagus dan lain-lain. Saudara, itu benar dari hati saya ada. Saya manusia, saudara. Saya masih bisa merasa seperti itu. Saya masih mengingatkan diri saya gini. Satu hari saya tua, saya nggak akan sanggup lagi berkorban di depan banyak orang. Saya bahkan nggak sanggup lagi lakuin apa-apa. Tapi di momen itu saya mesti sadar gini, Tuhan melihat saya pribadi yang berharga. That's it. So mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. You are valuable. You are capable. Amen. You are acceptable. Gak ada yang bisa nolak saudara. Semuanya kita berdiri semuanya. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Tahukah Anda 80% pernikahan Anda ditentukan dari bagaimana pengelolaan emosi Anda? Hadirilah seminar BPN dengan tema EQ in Marriage yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 5 Juli pukul 14.30 di Mansonet lantai 4. Bagi Anda pasangan yang akan menikah atau sudah menikah, temukan rahasia yang akan merevolusi kehidupan pernikahan Anda. Ketemu lagi dalam rangkaian workshop fire yang diadakan oleh Kingdom Business Community. Workshop kita kali ini akan berbicara tentang investment intelligence, menyikapi kondisi perekonomian Indonesia yang sampai kuartal kedua tahun ini pertumbuhan ekonomi tidak tercapai. Dolar sempat menyentuh ke level 13.400 terburuk sejak Krismon 98. Indeks harga saham gabungan jatuh di bawah efek psikologis 5.000. Apa peluang kita sebagai smart investor di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik? Temukan jawabannya di dalam workshop Investment Intelligence yang akan diadakan pada hari Sabtu 4 Juli di Beleza. Untuk pendaftaran, segera hubungi di counter ibadah raya masing-masing karena tempat sangat terbatas. Sampai bertemu di acara workshop. Salam Melek Finansial. Stok area barat akan kembali diadakan pada bulan Agustus. Kali ini, camp akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 9 Agustus bertempat di MNCC Sawangan. Pendaftaran bisa dilakukan dengan menghubungi kontak person yang tertera pada layar. Mari kita dukung generasi muda kita untuk belajar menjadi putri kerajaan Allah sejak dini. Saudara yang terkasih, bagi Anda yang rindu untuk mendukung proses pembangunan gedung dalam bentuk dana, Anda bisa mendapatkan form investasi gedung di ibadah masing-masing. Jika Anda telah melengkapi form, Anda dapat mengembalikannya dengan menyerahkan kepada asyir. Realisasi janji iman dapat dilakukan dengan mengisi bagian pembangunan gedung di form yang terdapat dalam amplop persembahan atau melalui transfer ke rekening berikut ini. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan salah seorang anak rohani saya. Saya tanya, gimana bisnis hari-hari ini? Dia berkata, puji Tuhan Kak, omset tetap naik. Saya berkata kepada dia, dan Tuhan berkata kepada setiap kita, kamu akan jadi kepala bukan ekor, kamu akan tetap naik, tidak turun. Dan Tuhan memberi kita kuasa bagaimana sebagai anak-anak Allah kita melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan saya percaya salah satu hal yang Tuhan mau ajar setiap kita adalah bagaimana kita belajar menabur dalam kerajaan Allah. Dan saya mau mengingatkan buat setiap saudara yang sudah menabur di dalam Sukabumi Project. Saudara percaya apa yang kita tabur kita akan tuai, kita akan melihat jiwa-jiwa. Mungkin saudara nggak kenal anak-anak ini, tetapi saudara
nanti ketika saudara ada di sorga, ada orang-orang yang datang kepada saudara, Pak, terima kasih. Mungkin Bapak nggak kenal saya, tetapi Bapak sudah menabur buat saya. Dan saya percaya saudara, apa yang saudara tabur kita akan menuai. Kalau kita menabur buat jiwa-jiwa, kita pasti akan menuai jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Dan juga saudara, saya mau mengingatkan buat setiap kita semua, mari saudara menabur buat gedung yang ada di area barat. Dan saya sangat yakin dan percaya, beberapa hari yang lalu ketika saya berdoa, Tuhan menaruh di hati saya, dan Tuhan berkata, anakku, gedung gak akan kekurangan uang. Tuhan menyediakan. Dan saya sangat percaya Tuhan kita terlebih kaya. Tuhan menaruh di dalam firman-Nya. Sama seperti Ishak di tengah musim kelaparan. Dunia hari ini lagi goncang, saudara. Dan kondisi ekonomi, saya mau kasih tahu saudara, tidak akan lebih baik dari hari ini. Tetapi anak-anak Tuhan akan tetap naik, tidak turun. Kenapa? Karena kita punya kuasa kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan hari ini Tuhan mengingatkan, sama seperti Ishak. Pada tahun itu juga ketika dia menabur, dia mendengar pesan Tuhan, dia menabur, dan dia menuai 100 kali lipat. Saudara, ada tuaian 100 kali lipat, menabur benih yang terbaik. Mari kita membaca di dalam firman Tuhan, 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan, ia menyediakan benih bagi penabur. Tuhan menyediakan benih terlebih dahulu bagi penabur. Penabur selalu menabur benih yang terbaik lebih dulu. Karena dia tahu dia bukan hidup dari roti untuk dimakan, dia hidup dari benih yang dia tabur. Karena ketika engkau menabur, engkau pasti menuai berlipat kali ganda. Dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi siapa? Coba lihat kanan kiri, Tuhan menyediakan benih bagi kamu. Dan melipat gandakannya, dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saya sangat percaya akan ada breakthrough di dalam keuangan kita yang ada di Abalok Barat ketika kita mulai menabur. Ada terobosan. Ini adalah janji dari firman Tuhan. Ia menyediakan benih bagi penabur. Tuhan berkata kepada saya, Hendy, berikan apa yang kamu punya agar aku bisa menyediakan apa yang kamu nggak punya. Seringkali kita tangannya tertutup, makanya kita nggak bisa menerima apa-apa dari Tuhan. Ketika kita memberi, Tuhan yang akan menyediakan. Tuhan kita terlebih kaya. Kemarin kami melayani sama Kak Bas, ada orang usia 82 tahun saudara, kerasukan dan sakit. Dan kita melihat mujizat. Anak-anaknya berkata, Pak, ini kalau mau kasih gimana? Saya bilang, Bu, kami menerima cuma-cuma, beri juga cuma-cuma. Bos kami Tuhan, kalau ibu mau beri sama bosnya. Dan dia berkata, iya Pak, nanti kami akan datang. Saudara, apa yang tadi Kak Darwin khotbahkan, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Ini bapak-bapak usia 82 tahun, anaknya hampir 80 tahun. Semua anaknya lebih tua dari saya. Tapi saya ngomong, apa dia bilang? Iya Pak Pendeta, iya Pak Pendeta. Bukan karena saya saudara, tetapi karena kita punya Tuhan. Dan Tuhan akan pakai kita melakukan perkara-perkara yang besar. Kita acceptable, capable, dan valuable. Dan hari ini kalau saudara sudah menyiapkan pemberian saudara, kita mau menabur dengan iman. Mari kita bangkit berdiri saudara.